Sejumlah delegasi G20 Religion Forum R20 yang berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta mengaku terkesan dengan indahnya keberagaman di Indonesia, di mana antar kelompok agama dan budaya dapat tumbuh bersama dan saling menghormati satu sama lain. Kesan itu didapat setelah menyaksikan langsung sebuah situs candi Hindu yang terletak di dalam komplek kampus UII pada Sabtu 5 November 2022 lalu. Rektor UII, Profesor Fathul Wahid, yang menyambut langsung para delegasi pemuka agama lintas negara itu, berbincang dengan hangat dan memandu rombongan berkeliling melihat Candi Kimpulan yang berada di tengah-tengah salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia. Para tokoh agama dunia menyaksikan secara langsung bagaimana Candi Kimpulan, sebuah candi warisan umat Hindu Nusantara terdahulu yang diprediksi berdiri pada abad 9 itu dirawat dengan baik di tengah-tengah komunitas Muslim. Candi itu ditemukan secara tidak sengaja pada 11 Desember 2009 ketika dilakukan penggalian untuk fondasi proyek pembangunan perpustakaan UII. Dalam rombongan tampak kedua Liga Muslim Dunia untuk Asia Tenggara dan Australia, Syekh Abdurrahman Al-Hayat, pemuka agama dari India serta pemuka agama dari negara lain antusias mengamati setiap sudut situs Hindu di salah satu kampus Islam terbesar di Indonesia itu. Kepada TVNU, Profesor Fathul Wahid menyampaikan, sebagai tuan rumah, pihaknya mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai mata rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dari Konferensi Internasional G20 Religion Forum R20. Dari kunjungan tersebut, ia berharap Indonesia dapat menyebarkan pesan perdamaian dan semangat persaudaraan antar umat beragama maupun antar kelompok masyarakat di dunia. Ia menambahkan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan, namun bukan berarti dunia tidak bisa bersatu karena perbedaan tersebut. Ia mencontohkan, Indonesia merupakan miniatur, bagaimana antar kelompok masyarakat yang kaya dengan perbedaan dapat bersatu dan hidup harmonis. Di kesempatan itu, ia juga berharap bahwa agenda R20 yang digagas oleh PBNU dan berkolaborasi dengan Liga Muslim Dunia dapat berjalan berkesinambungan dan memberi kontribusi nyata terhadap terciptanya perdamaian di dunia. Ia menyadari bahwa pesan perdamaian yang diusung oleh para pemuka agama di Forum R20 memang bukan perjuangan sekali jalan, tetapi memerlukan ikhtiar semua pihak. Pesan tentang pentingnya perdamaian itu, menurutnya, harus kerap dikampanyekan dengan lantang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa harus menghilangkan perbedaan. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia merasa terhormat, tersanjung atas kunjungan para pemimpin agama dunia dari G20, dan ini merupakan peluang bagi kami bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama, RMI, dan semua organisasi untuk melantangkan pesan harmoni, pesan kesetaraan, pesan untuk saling menghargai, bahwa perbedaan itu nyata tapi bukan menjadi alasan bahwa kita tidak bisa bersatu. Ini bukan upaya sekali jalan dan harus kita lantangkan terus. Energi positif yang tersebar di banyak tempat, yang satu ide dengan kita, yang satu suara dengan kita, harus kita rangkul. Karena dengan melantangkan pesan ini sesering mungkin, insya Allah akan juga mengedukasi publik, mengedukasi warga, sehingga akan diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan mudah-mudahan inisiatif ini terus bergulir, menggelinding, membesar, dan insya Allah pada suatu saat kita harus optimis bahwa inisiatif ini tidak sia-sia, tidak sekali jalan ya, tetapi tidak akan sia-sia. Acara ini mengumpulkan tokoh pimpinan kalangan elit, sehingga kami berharap pesan-pesan ini juga membumi ke kelompok-kelompok yang lebih rendah, ke akar rumput, sehingga tidak hanya dinikmati, dirayakan di kalangan elit, tetapi juga bisa mewujud, menyata, membumi di kalangan yang lebih luas lagi. Ya, sejak berdirinya UII ini adalah kampus yang terbuka untuk keragaman pemikiran, bahkan tidak hanya keragaman pemikiran Islam, tetapi juga kita terbuka untuk umat lain, untuk bersekolah di UII, karena UII ini milik bangsa. Dan saya senang ketika kawan-kawan non-muslim yang kuliah di UI juga merasa senang, merasa terlindungi, merasa nyaman, bisa mengembangkan dirinya, bisa mendesain masa depannya bersama kami. Paling tidak ada dua pesan. Yang pertama adalah terkait dengan menghargai masa lalu. Kita ada sekarang, ini tidak dari kertas kosong, bukan kilometer nol, tapi ada peran aktor pendahulu yang perlu kita hormati dan kita teruskan upaya-upaya baiknya.
Kemudian pesan yang kedua adalah kesetaraan menjadi penting. Dan dalam konteks mayoritas minoritas, maka ada pesan bahwa mayoritas harus melindungi, menciptakan ruang berkembang untuk kawan-kawan minoritas. Jika dengan demikian, kesetaraan manusia bisa dijamin dan semuanya punya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Alhamdulillah, kesan yang disampaikan pada saya bagus karena ini contoh real, contoh nyata bahwa yang kita diskusikan selama 2 hari di Bali itu mendapatkan bukti di lapangan. Nah, pesan ini menjadi sangat penting untuk kita lantangkan bersama-sama ke seluruh dunia bahwa yang kita bicarakan bukan isapan jempol, tapi betul-betul kita bisa jalankan di lapangan. Sebagai informasi, seluruh rangkaian sesi R20 yang bermula di Bali pada 2 hingga 3 November dan berlanjut ke Yogyakarta pada tanggal 4 hingga 5 November 2022 kini telah usai. Konferensi internasional lintas keyakinan antar negara ini akan berlanjut ke India pada tahun 2023 mendatang, mengikuti perhelatan forum presidensi G20. TVNU melaporkan.